Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Wa ashabihil akhyar, dan semua sahabat Nabi orang-orang yang baik. Ini supaya kita yakin. Jangan kita pro Sayyidina Ali aja, adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an dihinakan. Jangan. Semua sahabat Nabi adalah baik. Sabda Nabi SAW, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Semua sahabatku laksana bintang, menerangi orang dan dirinya pun terang. Siapa di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya sampai ke tujuan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi tab'atu fihi al-khalaiqa atub'atu fihi al-khalaiqu ila Allah Ta'ala al-Malikil Ghaffar. Sebagai rahmat dan kesejahteraan yang kekal keduanya dan berlazim-laziman keduanya sampai hari dibangkitkan padanya oleh segala makhluk menuju hadrat Allah Ta'ala, seorang raja yang luar biasa, sangat pengampun. Kita semua akan mendatangi seseorang raja yang sangat pengampun. Kenapa jadi takut? Yang bakal didatangi orang yang sangat pengampun, kenapa jadi takut? Kalau kita umpamanya tahu bahwa guru kita pengampun, kita bailang ke rumah guru kada takut. Walau kita sering mengupat-ngupat beliau, tapi kita sudah yakin beliau pengampun, kita tidak takut datang. Tapi kalau kita yakin bahwa mertua kita orangnya keras, aduh, walau kita tidak punya kesalahan, rasanya bertemu beliau takut. Jangan-jangan ada kabar gosip dari orang bahwa kita melaksanakan kesalahan kepada mertua. Mertua kita langsung percaya dengan berita gosip, umpama takut. Karena kita yakin bahwa mertua kita tidak pengampun. Nah, inilah semuanya Al-Malikil Ghaffar. Allah tuh raja satu-satunya, yang lain semua hamba. Yang betul raja hanya Allah, dan sifatnya pengampun. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada seorang yang sangat pengampun. Sesudah kita mengaku kita ini karam di lautan dosa. Tidak ada harapan, hanya Allah yang mengeluarkan kita daripada laut itu. Wa ba'du, sesudah bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam, fahadhihi, maka bermula kata-kata yang akan datang ini nubdatun, sepotong min kalamil qaum, daripada kata-kata ulama fil umuri alladhi yasbiqu ila dhihni anha su'uddhanni, perkara-perkara yang sangat cepat masuk ke dalam hati manusia. Anha, anin nubdah tadi, su'uddhanni, oleh, ini jadi fa'ilnya yasbiqu, cepat masuk ke hati dari perkara itu tadi oleh buruk sangka. Ringkasnya seperti ini. Yang akan aku tulis ini adalah perkataan-perkataan ulama
yang cepat disangka jahat oleh hati-hati orang. Banyak orang yang jahat sangka kepada perkataan-perkataan ulama ini. Ini supaya kita jangan sampai buruk sangka, apalagi kepada ulama. Fajama'tu hadhil jumlah, maka aku kumpulkan akan yang dikumpulkan ini. Fa'ahbabtu wab'aha ala nahjil wasiyah, maka aku menghendaki menghantarkannya atas jalan mawasiyati diriku sendiri dan semua umat Islam. Askanallahu sahibaha al-ghurafal aliyah, semoga Allah menetapkan akan yang mempunyai kitab ini oleh Allah akan tempat-tempat yang tinggi di surga. Sidin mendoakan siapa nang bisi kitab ini mudahan masuk surga nang tinggi. Qasidan fatha hadal bab alladhi qalla man ihtamma bihi hadal yawma. Hal keadaanku bermaksud membuka pintu ini karena sedikit sekali orang yang memperhatikannya di masa sekarang ini. Siapa yang sedikit memperhatikan masalah yang akan ditulis ini? Minal qasirin, daripada orang-orang yang sangat pendek akalnya, misli nang sama seperti aku. Jadi Sidin mengaku diri Sidin ini pendek juga akal. Al-munghamisin fi biharis syahwat, yang mereka itu lamas di lautan-lautan keduniaan. Syahwati hubbil jah, pertama hati ingin supaya dapat pangkat. Dua, wa hubbis syuhrah, hati masing-masing ingin supaya populer namanya, dikenal orang lain kemuliaannya. Wa hubbit taqaddumi 'alal aqran, dan syahwat yang ada di hati senang mengatasi dari orang lain. Ketujuh, mengatasi orang. Ya kalaki hendak rasa harap pada bini, bini hendak mengatasi laki. Nangka itu tah ya kamadu nang tuha rasa harap pada nang anum rasa kuat daripada nang tuha. Macam-macam itu adalah akibat daripada akal nang pendek. Jadi sebab itulah jadi tidak memperhatikan apa yang akan ditulis ini. Tapi kalau orang yang tidak senang dengan pangkat, tidak senang dengan dikenal orang, tidak senang mengatasi sesamanya, orang ini kitab yang akan ditulis ini sangat mahal harganya menurut dia. Balil ghalibu fihim an yusari'u ila su'idh dhanni bi mujarradi ru'yati aw as-sama'i aw al-isya'ati min ghairi tatabbutin. Malahan yang sudah menjadi ramai pada mereka-mereka itu bahwa mereka cepat buruk sangka kepada orang lain dengan disebabkan melihat aib orang lain. Begitu melihat aib orang, langsung hatinya buruk sangka. Atau tidak melihat, cuma mendengar kabar
mendengar kabar guru si anu guru ke 18 sisa. Lalu percaya aja hati. Limbah datang kawan tadi mandi wajib dulunya wajib. Nah itu begitu mendengar kabar langsung percaya. Itulah kebanyakan hati orang-orang sekarang. Awal isya'ah atau berita-berita yang di TV atau di siaran atau di majalah, cepat manusia itu buruk sangka karena percaya dengan berita. Maka buruk sangka itu sebagai ciri khas bahwa orang itu bakal su'ul khotimah. Ini jadi kita sangat berat zaman sekarang ini kita menjalani jalan husnul khatimah karena macam-macam yang kita lihat, macam-macam yang kita dengar, macam-macam yang kita perhatikan yang merusak hati kita menjadi buruk sangka. Min ghairi tatabbutin, daripada ketiadaan melihat akibatnya. Kada dilihat akibat dosa itu apa? Taubat. Nah, kalau sambungan ayat tadi wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ahli tasawuf memaham Allah mengeluarkan maksiat di dalam ibadat. Jadi ibadat mengeluarkan, meranakan, melahirkan maksiat. Contohnya sembahyang itu ibadat, tapi riya kada ikhlas. Nah jadi ngarannya sembahyang melahirkan riya. Jadi nang penting anaknya nang dilihat apa anaknya bini-bini juga. Ya ka ibadat ka bini-bini, anaknya bini-bini juga kan manusia ngarannya. Lamun anaknya waret, iya tadi ria tadi. Kalau dia sodakohnya banyak pang, tapi kenapa jadi membagi-bagi sodakoh? Wah sekalinya hatinya lain, supaya. Nah itu. Jadi yang penting adalah hasil. Kalau dosa umpamanya sembahyang subuh melaur limbah itu sampai ke mati kada pernah lagi melaur sekali itu aja, dijaga benar sembahyang jangan melaur kan. Jadi karena nang satu kali itu akhirnya dia seumur hidup menjaga. Bagus kada? Kita kada tahu, itu Allah yang maha mengetahui. Wa ma hakadha darajat salafus salih min at-tabi'in wa ba'dahum. Bukan jahat sangka karena melihat, mendengar dan mengetahui berita-berita orang-orang perjalanan orang-orang saleh daripada tabi'in dan tabi'it tabi'in minal ulama il amilin wal masyayikh as-sadiqin, dari ulama yang memakai ilmunya dan guru-guru yang benar. Jadi semua ulama yang mengamalkan ilmunya dan guru yang benar sifatnya baik sangka, tidak ada yang buruk sangka. Ini kita sudah yakin. Apabila guru itu benar, apabila ulama itu mengamalkan ilmunya, hati beliau baik sangka. Wa inna ma kanu yusari'un ila husnil dhann bil muslimin. Tetapi semua mereka itu ulama amilin dan guru-guru yang benar, mereka itu tidak ada hatinya hanya baik sangka kepada semua orang Islam.
wa yunkirun ala man yusari'u ila su'id dhanni bihim, dan mereka itu selalu menentang akan orang-orang yang jahat sangka sesama Islam. Wa yarmunahu bil maqti wa adamil intifa' bil ilmi wal amal, dan ulama-ulama dan guru-guru menuduh akan orang-orang yang jahat sangka kepada kaum muslimin dengan dapat murkanya Allah, dan tidak berguna ilmu dan ibadah. Selama orang itu buruk sangka dengan orang Islam, ilmu dan ibadahnya nol. Wa kanu yuhibbuna man yajtami'u bihim ala dawabin nazar fi mahasinil muslimin wa ta'ami an masawihim, dan adalah tabi'in dan tabi'it tabi'in, ulama amilin, guru-guru yang benar mengajar, mereka itu mencintai orang yang berkumpul akan mereka atas mengekali melihat akan kebaikan-kebaikan orang Islam sahaja. Wata'ami, dan menutup mata hati dan mata kepala dari melihat aib orang Islam. Wa yarjuna lahum qabulat taubah, dan mereka itu selalu yakin bahwa umat Islam semuanya akan diberi taubat oleh Allah. Ini jadinya hati yang begini jadinya tidak banyak beban. Kalau kita melihat aib orang, lalu kita punya beban. Bebannya hendak menaubatakan orang itu, bebannya jadi berat bebannya. Tapi kalau yakin orang itu diampuni Tuhan, tidak ada beban lagi kita, tidak ada beban, enak aja tidur. Luar biasa sifat satar, kadang melihat aibnya orang luar biasa, sehingga dada kita ini tidak ada beban. Seperti dokter, kalau dia tidak melihat penyakitnya si pasien, dia tenang-tenang aja tidur. Tapi kalau dia melihat penyakitnya ini sudah negara kasih, bukan komplek lagi, kan kalau komplek itu kan halus, ini negara kasih. Wah, dokter waktu mikirkan itu pada mau tidur. Akibat melihat. Begitu juga kalau kita melihat aib orang Islam, kita kada mau guring, menangis terus. Jadi beban ngarannya. Jadi nang menyiksa kita adalah penglihatan tadi. Mereka mengharapkan kepada orang Islam akan keampunan Allah, walau fa'alu minal ma'asi ma fa'alu. Jelas dah. Walaupun orang Islam membuat macam-macam perbuatan, tetap orang tabi'in dan tabi'it tabi'in yakin bahwa Allah kada usah bahabar lawan aku, maampuni dosa orang kita. Wa yahmilunahum fi jami'i ma yaqa'una fihi min bawatinit tuhami ala ahsanil mahami, dan mereka itu menganggap akan orang Islam tadi pada seluruh pekerjaan orang Islam yang ada mengandung sangka-sangka buruk, maka anggapan orang soleh bahwasanya apa yang dikerjakan orang-orang Islam tadi adalah bagus akhirnya. Itu. Jadi mereka itu menganggap atas sebagus-bagus anggapan.
wa yahmiluna menganggap mereka itu hum akan muslimin fi jami'i ma yaqaun muslimun fihi bima min bawatinit tuham kamana yahmilunya ala ahsanil mahamil atas sebagus-bagus anggapan. Jadi kita di rumah tangga saling menganggap sesama satu dengan yang lain menganggap bagus. Coba lamun laki bini, laki misalnya bulik ke rumah telat sejam, lalu anggapan si bini singgah kayak nang anu daur kada, hati kan daur. Nah, walau misalnya ada wani mau ucapakan ikam singgah kayak nang anum kah kada wani. Nah, maginnya lamun kada tahu ucapakan itu bebannya berat gara-gara salah anggap. Si laki pulang menganggap bininya, ya kan? Menganggap bininya ini basing aja ini mau uyahita 2 kali nih, jadi sampai asin kayak ini masakan sudah. Nang nyata dulu kamasinan. Lamun bisa menampeleng pulang dasar bungul ini bemasak mbah ditampeleng mendangar mintuha penyarikan napang ibangah balakok ujar din. Nah ya kan nang berujung surat kabar betul. Jadi di rumah tangga aja dulu kita mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala petunjuk, taufik. Mudahan rumah tangga kita masing-masing menganggap baik satu dengan yang lain. Supaya rumah tangga kita ini sudah masuk ke pintu husnul khatimah. Jangan ada di rumah kita orang yang anggapannya tidak baik ke orang lain. Wa ajma'u ala kulli kashfin ittala'a sahibuhu ala syai'in min uyubin nasi bahwa kashfu syaitan. Dan ijma' ulama dan guru-guru atas apapun kasyaf hati yang menyatakan aib orang lain, maka disebut namanya kasyaf hantu yang wajib taubat daripadanya fauran segera. Waqalu berkata mereka itu, man arada ay ya'rifa sidqa syaikhin min kidbihi falyadhkur indahu ahadan bisu'in fa in akhraja lil madhkuri mahmilan hasanan fahuwa shadiqun yuqtada bihi wa in khaba fahuwa bil aksi. Dan perkataan mereka itu ulama, barang siapa menghendaki bahwa ia mengenal akan benar seorang guru daripada dusta seseorang guru itu, maka cara maujinya hendaklah seseorang ini mengesahkan di sisi guru itu akan seseorang yang lain dengan keburukan orang lain itu. Apabila guru itu menganggap bahwa orang yang dilaporkan tadi dengan anggapan yang baik, boleh jadinya sudah taubat, ujar guru tadi, maka kita yakin bahwa guru itu adalah kawa diikuti. Tapi sebaliknya, kalau guru tadi tatkala mendengar kabar begitu marah kepada orang tadi, maka guru itu tidak bisa diikuti. Wajah asasun ilal imami Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala faqala lahu ma'udtu a'taqidu fi fulanin abada. Datang seorang laki-laki kepada Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala maka berkata ia baginya, ulun sedikit-dikit tidak percaya pada si Anun itu seumur hidup. Faqala lahu limadza, ujar Imam Abu Hanifah, karena apa? Faqala, ujarnya, sami'tuhu yaqul ghalibu fuqaha'il asri yakrahuna al-haqq wa yuhibbuna al-fitnah. Karena inya berucap di tengah umum bahwa habis ulama fikih nang ini
dan katujuh fitnah. Itu menjadi ulun percaya lawan si pulang yang berkata itu macam apa. Abu Hanifah menjawab, tanda Imam Abu Hanifah kawan diikuti. Ujar Imam Abu Hanifah, yahtamilu an yakuna muraduhu bil haq al mauta wa bil fitnah al mala wal walada. Boleh jadi maksudnya hak di situ mati. Jadi perkataan tadi kebanyakan ulama-ulama fikih wayah ini kada katuju mati. Kita pak ketujuh lah mati. Kada pun aja orang yang batuk batuk bener sudah. Ujar dokter ini batuk anu pian, batuk mati ini lain dokter ini batuk anu ya anu pemanis ya. Daripada takutan apa? Takutan mati. Karena mati itu hak. Jadi maksudnya jar Abu Hanifah adalah kada katuju mati. Siapa yang katuju mati? Nabi Musa aja gin didatangi Ajrail. Bapak jar Musa hendak mencabut ruhnya mak. Ditampar Nabi Musa Ajrail. Kada katuju jolon mati. Pian pamanya bemotor mintuna ada anu pohon kayu wanilah meranjah lo motor ada wani kan apa musiah mati. Jadi sama aja. Jadi maksudnya jar Abu Hanifah adalah kada katuju mati, bukan kada katuju lawan yang benar, bukan. Nah itu tanda seorang guru nang kawa diikuti baik sangka. Dan maksudnya fitnah di situ artinya katuju lawan duit dan katuju lawan anak. Kita paham? Katuju lawan duit. Nah sama mawon. Wal-walad lawan anak bang katuju kan? Sama aja. Ya kan? Sama aja. Ya kanya kawat saban tahun batas miyah ya kagurusuk. Produknya jalan terus. Jadi kada salah orang katuju lawan harta, katuju lawan anak. Kenapa? Karena harta kawagasan tulak haji, kawagasan membari ulah warga, kawagasan membikin masjid dan sekolahan. Itu jadi ketujuan harta karena manfaatnya bagus banyak. Kenapa ketujuan anak pulang? Lamun anak tu bini-bini kita dapat duit jujurannya. Lamun anak laki-laki ya kan? Nah kita kena dibawanya bahambin. Sudah uyo Tuhan. Sini pak, pian bahambin lon ulun dinyahan bisi anak laki-laki dihambin bina kita. Ya kalau lamunnya kada mau mahambin pang, kita nang minta hambin akan. Nak abah nak sudah tua, ada lawas lagi mati. Jadi abah nak memadahkan on ikam perbatasan. Kalau ikam tak ambil giturang, hujan yang anak banyak bang bisi harta abah mah. Tapi abah kada kau berjalan. Aku ulun mahambin pian. Lu dihambinnya abahnya. Mbak dihambinnya abahnya sampai ke kebun kelapa. Berapa kebun kelapa tuh kelilingnya. Nah abah enak-enak aja. Di atas ujar nang abah, ini ampun urang. Segol sudah. Ronde pertama. Jalan sampai kebun karet. Berapa pal itu jalan. Ujarna abah, ini ampun orang. Jalan pulang ke padi, beberapa banyak padi itu sawah. Ini ampun orang. Akhirnya nang anak sarik emosi. Nang ampun pian mana bangsat dihampasnya abahnya. Maksudnya ampun orang, ampun Allah.
Diri kita ampun Allah, harta kita ampun Allah, ruh kita ampun Allah. Lamun nang ampunnya mah ambil, silakan. Ikhlas, ujar orang Jawa, ikhlas menyerahkan ampunnya nang ambil. Bini bang diambilnya ikhlas mencari pulang nang cantik. Betul.